Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Selamat menonton guys. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita bakal belajar gimana sih cara membuat sebuah schedule di Microsoft Project ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Microsoft Project-nya. Nah, di sini adalah tampilan dari Microsoft Project-nya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Project dalam bentuk gancat ya. Jadi kalian kalau misalnya mau built-in yang lain, kalian bisa pilih di sini seperti apa yang kalian inginkan, schedule apa yang kalian inginkan, tipe schedule apa yang kalian inginkan ya. Oke, untuk di sini ada fitur-fitur Microsoft Project ya. Di sini ada copy paste, kemudian format printer, ada fontnya juga. Di sini ada persentase tasnya. Di sini ada inspect, ada mode juga, ada tas dan seterusnya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke penerapan kompleksnya ya. Di sini kita akan membuat sebuah schedule pekerjaan pembuatan sebuah platform sederhana. Nah, kalau misalnya kalian membuat sebuah schedule, kalian bikin dulu draftnya. Jadi, oke guys, langsung saja ya kita membuat sequence kerjanya dulu. Di sini tentukan dulu judul pekerjaannya apa yang akan kita kerjakan nanti. Oke, langsung saja ya. Di sini kita buat langkah pertama, judul kerjanya dulu ya. Kita tulis pembuatan misalnya akses platform installation ya. Misalnya. Oke. Langsung saja item-itemnya apa saja. Misalnya yang pertama itu dilakukan adalah loto prosedur ya. Jadi di loto prosedur ini biasanya kalau di tempat kerja saya dia isinya itu melakukan pengujian terhadap titik-titik isolasi. Nah, titik-titik isolasi itu adalah pengujian terhadap sebuah sumber energi ya. Jadi misalnya di sini electrical panel harus di off kan, kemudian isolation valve jika ada. Oke, langsung. Nah, ini jadi sub dari ini ya, sub dari penginstalan platform. Oke, kemudian langkah selanjutnya misalnya mobilisasi material ya. Material harusnya di atas. Nanti kalau misalnya kalian urutannya salah, kalian tinggal copy atau cut saja sequence-nya, masukkan di item pertama. Pasti di sini. Oke, seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya misalnya install fondasi ya, atau foundation work. Nah, di install foundation work kalian bisa melakukan menambahkan sub-sub atau item-item pekerjaannya. Misalnya pembuatan framework, misalnya install framework, kemudian install rebar misalnya, kemudian pouring concrete. Setelah itu curing time ya.
Kalau kalian pengen menjadikan item ini jadi sub dari install foundation, kalian bisa blok dulu, kemudian tarik ke samping seperti ini. Oke, habis itu, setelah itu ya, lanjut ke pemasangan kolom, install kolom. Tentunya install kolom dari sebuah platform. Nah, misalnya kalian install kolomnya itu misalnya ada 4 EA ya, 4 EA. Nah, kemudian lanjut ke install member platformnya. Misalnya member platformnya itu ada BIM. Kalian kalau misalnya mau breakdown lagi, kalian bisa cantumkan member platform apa dulu yang akan dikerjakan. Misalnya member platform A1, kemudian dilanjutkan A2, serta menambahkan nantinya durasi pemasangannya. Kalau di sini kita ambil mudahnya aja, kita langsung install member platformnya. Kemudian install handrail ya, sebagai safety-nya. Kemudian install stairs misalnya, install tangganya. Misalnya dalam menginstal tangga itu ada sub kerjaan lagi, kalian bisa tambahkan seperti install foundation seperti ini. Misalnya install stairs itu ada pemasangan anchor bolt, install anchor bolt misalnya 2 ya. Ada pengeboran dulu, kalian masukkan saja di sini. Misalnya seperti itu. Jika kalian masih ada sub kerjaan di satu item pekerjaan ini. Oke, langsung saja ya. Di sini ada task mode ya. Gunanya untuk sebagai simbol dan keterangan kalau misalnya kalian mau melakukan manual schedule ya, kemudian auto schedule. Nah, di sini kalau kalian gunakan yang pin seperti ini, kalian gunakan manual schedule ya. Jadi sebaiknya di auto schedule saja. Jadi kalian blok semua, kemudian pilih auto schedule seperti ini. Nah, di sini bakal tampil ya durasi pekerjaannya. Oke. Untuk jam kerjanya kalian bisa atur di project, kemudian change working time. Nah, di sini kalian bisa atur jam kerjaan karyawan, atau misalnya kalian pengen di kalendernya itu ada pekerjaan 24 jam, ada next shift atau standar. Kalau standar dia jamnya itu base-nya di jam 7, idealnya di jam 7 hingga jam 5 sore, atau jam 7 hingga jam 4, ataupun dari jam 8 atau sampai jam 5 sore ya. Oke. Di sini ada workday. Kalian bisa pilih ya. Di sini ada Sunday, Monday. Nah, di sini Sunday itu di hari libur ya, di sini Sunday and Saturday hari libur. Kalau kalian mau masukkan di hari libur, kalian bisa pilih di sini ya, set days, the specific working time. Jika kalian memilih Sabtu Minggu itu menjadi hari kerja misalnya. Kalau misalnya hari Senin kalian tidak ada pekerjaan, kalian bisa pilih ini, set days to non working time ya, seperti ini. Oke, langsung saja di sini bakal default ya dari jam 8 hingga jam 12, kemudian istirahat dari jam 12 ke jam 1, dan lanjutkan kerja lagi dari jam 1 hingga jam 5 sore. Oke, langsung saja masuk di option. Nah, di option di sini kalian bisa lihat di sini start time-nya kalian bisa ubah ya. Di sini settingan default kalian bisa ubah dari jam 7 hingga jam 12, ataupun seperti bagaimana di tempat kerja kalian ya. Di sini working day-nya, working hours per day-nya itu berapa jam, kalian bisa pilih 8 jam ya idealnya. Kemudian hours per week-nya 48, idealnya 8 kali 5, karena 2 hari libur dalam 1 minggu.
kemudian day per month-nya berapa, misalnya jumlah hari dalam per bulannya, jumlah hari kerja dalam per bulan itu sekitar 20 harian ya. Oke, jika kalian mau gunakan settingan default ya sudah seperti ini aja ya, dari jam 8 hingga jam 5 aja. Oke, langsung aja. Oke, di sini bakal terlihat ya tampilan dari Microsoft Project-nya. Kalau kalian misalnya pengen mengubah tampilan ini, kalian bisa kontrol kemudian scroll ke bawah ataupun scroll ke atas untuk merubah tampilannya. Kalian bisa juga klik di atas, kemudian pilih middle tier, top tier-nya apa, kemudian middle tier itu ini. Top tier-nya saya tidak gunakan ya. Pakai middle tier sama bottom tier aja. Seperti ini ya. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke predecessor ya. Nah, di predecessor kalian di sini gunanya untuk melink sequence kerjaan ke kerjaan berikut, dari kerjaan sebelumnya ke kerjaannya berikutnya, seperti ini. Mobilisasi material itu adalah pekerjaan pertama sebelum melakukan loto, ataupun kalian bisa lakukan kerjaan ini bersamaan, mobilisasi sambil menunggu material, kemudian lakukan isolasi. Oke, sebelum itu kalian harus isi durasi dulu ya. Di durasi misalnya mobilisasi material itu kita pilih di 1 harian saja ya, atau misalnya terlalu lama 1 harian, tergantung material-material apa saja yang kalian mobilisasi, misalnya apapun itu, jarak jangkaunya. Jadi kalian harus pikirkan berapa lama sih durasi material itu bisa sampai ke tujuan. Misalnya kalian pilih di 3 jam aja ya, 3 hours. Nah, kemudian di loto prosedur berapa lama kalian lakukan proses loto itu. Misalnya dengan pertimbangan berapa electrical panel yang di lock, isolation valve yang di lock, kemudian berapa manpower yang melakukan pekerjaan itu. Kalian bisa lakukan estimasi productivity, misalnya di lembar yang lain kalian lakukan estimasi durasi pekerjaan. Oke, di sini kita mengisi durasi sesuai experience saja ya. Misalnya loto prosedur kita ambil di 4 jam ya. Kemudian mobilisasi material ini kan sudah tadi kita delete aja ya. Nah, install foundation, berapa lama fondasi itu dapat terinstall. Misalnya install formwork, satu formwork itu biasanya bisa dikerja selama ya misalnya 2 jam. Jadi kalau ada 8 jam misalnya 1 hari ya. Nah, install rebar misalnya di sini bisa paralel ya. Setelah install formwork 1 WA bisa langsung jalan di install rebar. Oke, di sini kita ambil 1 hari saja ya. Oke, kemudian pouring concrete. Nah, ini bisa jalan juga setelah install rebar itu selesai di 1 formwork. Artinya 2 jam sebelum setelah install rebar ini sudah bisa dilakukan. Jadi kita ambil di mungkin bisa lebih cepat ya, 7 jam aja misalnya. Curing time, jadi curing time ini berapa lama konkretnya bisa digunakan atau bisa didudukan atau bisa diberikan gaya ya. Oke, misalnya ambil di 2 hari misalnya, 7 hari ya. Jadi ini kerjaan bakal ditinggal dulu, bakal dilanjut setelah pekerjaan itu selesai. Oke, misalnya install kolom ya. Install kolom itu bakal dilakukan setelah fondasi itu selesai. Misalnya 4 EA, misalnya gimana sih cara kalian memasang 1 kolom itu berapa lama misalnya. Nah, itu kalian harus pikirkan berapa lama satu sequence ini akan dikerjakan. Misalnya 1 kolom itu bisa dipasang selama 1,5 jam, jadi 6 jam lah ya. Kemudian install member platform, misalnya ada 10 member platform ya, kalian mau pasang ya, asumsi dalam 1 member platform itu setengah jam, jadi 5 jam ya harusnya.
Kemudian handrail, berapa panjang handrail, berapa lama proses pembuatan handrail, kalian harus estimasi di sini. Misalnya ambil di 6 jam aja. Kemudian install stairs ya. Kalau misalnya stairsnya udah di assembly memang, ya mungkin bisa lebih cepat. Jadi kalian ambil di 4 jam aja. Oke, seperti ini. Jadi pekerjaan ini dapat terselesaikan dalam 7 hari di atas ini. Oke ya. Kemudian di sini kalian masukkan prosesor. Misalnya mobilisasi material itu adalah sekuens pertama, jadi loto prosedur itu dilakukan bisa bersamaan dengan sequence nomor 2. Jadi kalian lakukan 2 start to start ya. Jadi dia bakal dilakukan secara bersamaan. Kemudian nomor 3 harus dilakukan sebelum melakukan kerjaan ini. Jadi kalian pilih di sini, tekan nomor 3 setelah pekerjaan itu. Jadi kalian bisa lihat ya di samping sini Gantt chart-nya itu bakal seperti ini. Kemudian install framework, misalnya dia sequence 5 tapi dia start to start plus 2 jam misalnya, karena dia mulai 2 jam setelah penginstalan framework. Kemudian pouring concrete kalian bisa kerjakan setelah install rebar misalnya. Jadi 6 start to start plus 2 jam misalnya ya. Kemudian curing type. Jadi curing time-nya itu kita hitung setelah pekerjaan itu selesai ya. Artinya nomor 7 harus selesai dulu. Jadi di sini bakal nunggu selama kerjaan itu. Oke, misalnya di kerjaan itu kan udah ditinggalkan ya. Jadi bakal dilanjut di minggu depan. Jadi misalnya di minggu depan kalian tambahkan lagi ya, karena sudah ini adalah cycle pertama, misalnya shutdown pertama ya. Ini adalah shutdown pertama. Kemudian masuk ke shutdown kedua. Jadi shutdown kedua apa saja sih yang akan dikerjakan? Shutdown kedua itu bakal lakukan pengerjaan strukturalnya, misalnya install kolomnya berapa lama ini. Nah di sini sambungannya kita pakai sambungan baut saja ya. Kalau kalian rasa ini durasinya terlalu cepat, kalian bisa lakukan hitung berdasarkan tonase ya. Jadi biasanya di perusahaan itu bakal dikeluarkan standar performa dari pekerjaan. Jadi produktivitinya berapa lama dikerjakan sebuah bangunan konstruksi. Biasanya base-nya itu dalam bentuk tonase ya. Oke, langsung saja masuk di shutdown kedua. Shutdown kedua kita harus lakukan loto lagi ya. Di sini kita ambil loto lagi ya. Di sini 4 jam, kemudian setelah curing time misalnya besok hari misalnya. Ini kita auto schedule dulu, jangan lupa ya. Kemudian setelah loto prosedur bisa langsung install kolom ya. Kemudian ini 12, lanjut ke 12, kemudian lanjut ke 14, ke 13, lanjut ke 14. Oke, ini adalah sudah jadi ya schedule sederhana. Jadi kalau kalian misalnya ada kerjaan paralel ya, kalian bisa setting aja di sini. Kalau misalnya pakai start to start artinya dia jalan bersamaan. Kalau misalnya ada plusnya 2 hari 2 jam artinya dia kerjaannya bersamaan tapi dikerjakan setelah
2 jam. Kemudian ada finish start juga ya. Misalnya ini 4 ini adalah finish start. Jadi misalnya kalau misalnya ini kita tambahkan sequence 11, misalnya finish start bakal dilakukan tapi plus 1 jam lagi. Nah, dia bakal prosesornya bakal melihat ke akhir durasi dari sequence 11, kemudian ditambahkan dengan 1 hari ya, seperti itu. Oke, untuk sequence berikutnya kita lanjut ke mencetak dokumen ya. Jadi kita di sini kita bisa langsung print. Kerjaannya kita pilih misalnya kertas A3 misalnya. Nah, 3 ya. 3 ini. Nah, di sini. Kalian bisa langsung print. Kalau kalian ingin menambahkan judul, kalian pilih di page setup, kemudian pilih headernya. Jadi misalnya judulnya Access Platform Installation in Furnace misalnya. Oke, seperti ini. Kalian bisa tambahkan sesuai kebutuhan kalian, misalnya struktural work. Ini. Oke, kalian bisa langsung print. Kemudian kalau kalian pengen export ke PDF, kalian bisa Microsoft Print to PDF seperti ini. Kalian pilih lokasi di mana kalian akan simpan. Misalnya kalian simpan di desktop. Kalian kasih judul Access Platform Installation in Furnace. Struktural seperti itu. Dia bakal tersimpan di sini. Oke, untuk schedule kalian ini sekian dulu ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menonton guys.